Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 7 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan. Bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Memaknai Aturan Keagamaan. Banyak orang seringkali tergoda untuk menilai, bahkan menghakimi seseorang tanpa terlebih dahulu memahaminya secara baik. Artinya, yang bersangkutan menilai dan menghakimi seseorang dari cara pandang
atau nilai yang ia pegang. Hal ini tentu berbahaya karena tak jarang menciptakan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian, bahkan pertumpahan darah. Saudara-saudari terkasih, hal ini juga yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Perseteruan antara ahli Taurat dan orang Farisi dengan Tuhan Yesus. Penilaian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan penghakiman mereka terhadap Tuhan Yesus, hanya didasarkan pada cara pandang mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang bagaimana memelihara kesucian Sabat. Saudara-saudari terkasih, menurut orang Yahudi, hari Sabat dikhususkan untuk Tuhan. Pada hari itu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan apapun. Setidaknya ada 39 kegiatan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Aturan-aturan itu dibuat untuk menghormati Sabat sebagai waktu suci untuk Tuhan. Namun semakin banyak larangan, justru semakin membebani setiap orang. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajak mereka berpikir dengan bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Orang-orang pada saat itu tidak bisa menjawab. Mereka diam saja, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka takut melanggar aturan. Ketakutan melanggar aturan membelenggu mereka sehingga tidak lagi mampu untuk berani berpikir jernih. Tuhan Yesus kemudian memerintahkan orang yang lumpuh tangan kanannya itu, "Ulurkanlah tanganmu." Kemudian sembuhlah orang itu. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit tangan kanannya itu, membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi marah. Bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, keputusan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu pada hari Sabat adalah melawan aturan. Namun jelaslah bahwa Tuhan Yesus menempatkan keselamatan manusia di atas hari Sabat. Karena itu, hendaknya setiap ritual dan aturan-aturan keagamaan semestinya didedikasikan demi keselamatan manusia. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang berani mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan manusia. Sikap Tuhan Yesus ini jelas dalam kata-katanya, Anak Manusia adalah Tuan atas hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Menolong lebih diutamakan daripada sibuk dengan aturan-aturan. Menyelamatkan jiwa adalah hal utama yang mengatasi hukum apapun, termasuk tradisi pada hari Sabat. Marilah kita menjaga kesucian hati dan hidup keagamaan kita dengan mengasihi sesama manusia di atas segala-galanya. Ingatlah bahwa jika kita tidak mengasihi sesama, maka sia-sialah setiap aturan keagamaan yang kita lakukan. Ingatlah bahwa jika kita tidak mengasihi sesama, sia-sialah hidup keagamaan kita. Semoga demikian. Amin.